Oke. Kita akan praktik untuk penulisan karya tulis ilmiah. Baik, tadi materi untuk yang sistematika karya tulis ilmiah sudah Ibu sampaikan. Ada beberapa ya hal yang perlu Anda perhatikan dan di sini kita praktik ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda akan memulai untuk menulis karya tulis ilmiah. Ingat, karya tulis ilmiah itu dinilai dari konsistensi sistematika yang dipakai dan ketaatan untuk menulis. Jadi menulis itu tidak hanya sekadar buka laptop, buka Word langsung mengetik, tidak. Tapi harus ada aturannya. Ya, aturannya seperti apa agar karya tulis itu terlihat estetis. Nah, di sini ada aturan-aturan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Kali pertama Anda membuka Word, tampilannya pasti akan seperti ini. Kalibri 11, rata kiri saja, kemudian tampilan seperti ini. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah kali pertama Anda mengetik, silahkan buat dan tata dulu penataan untuk margin dan yang lainnya dulu. Barulah Anda boleh mengetik. Oke, harus dibiasakan, harus kita mulai ya agar tulisan Anda terlihat rapi dan bagus. Nah, yang pertama kali Anda tata adalah yang kali pertama kita coba lihat klik page layout-nya ya. Rata kiri kanannya klik margin. Saya klik custom margin dulu. Ya. Diingat bahwa karya tulis itu sebelah kiri, kanan, atas, bawahnya ada aturan dan ketentuan tata tulisnya. Sehingga silakan Anda sesuaikan dulu dan atur dulu. Barulah nanti Anda boleh mengetik. Oke, kita tunggu tampilannya ya. Jadi marginnya. Oke. Ini masih belum muncul. Oke, saya ulang. Ini kita klik page layout. Kemudian margin, custom margin. Nah, di sini untuk marginnya. Yang atas kita buat 4 cm, yang kiri juga 4 cm, yang kanan 3 cm, yang bawah, mohon maaf, ini yang kanan 3 cm. Jadi ingat, ada ukuran atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. 4, 4, 3, 3. Jangan lupa kita klik paper dulu. Pastikan bahwa kertasnya disetting untuk A4. Tidak ada karya tulis dalam bentuk F4 atau yang lain. Kemudian kalau sudah barulah kita klik OK. Nah, sebelumnya Anda jangan ngetik dulu atau jangan menulis dulu. Tetap kita setting dulu. Mulai dari home-nya ya. Kita setting untuk font-nya adalah Times New Roman. Ukurannya 12. Rata kiri kanan dulu. Kemudian karena ini akan membuat karya tulis ilmiah, maka spasinya 1,5. Kalau sudah seperti ini, nah ini ada hal yang ternyata perlu Anda perhatikan dan kadangkala lupa. Coba diperhatikan, saya akan mencoba untuk mengetik. Ini tadi kita setting untuk spasi 1,5. Nah, ternyata di sini masih tertulis page layout-nya 8. Ini harus Anda ubah menjadi 0 PT. Coba perhatikan tulisan yang sudah saya blok. Ketika saya ubah menjadi 0, maka ini akan berubah. Ya, tadi kita atur 1,5 spasi. Kemudian di sini masih 8 PT. Kita ubah jadi 0. Nah, ternyata jaraknya berbeda. Nah, makanya kalau Anda akan mengetik, pastikan bahwa di sini di bagian spacing-nya after itu 0. Left 0, right 0, before-nya 0. Jadi semuanya 0 PT dulu. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita boleh mengetik. Nah, ini tapi kembali ya, nanti kita atur ulang. Karena tadi page slide-nya diatur ulang. Tidak masalah ya. Nah, ini makanya yang perlu Anda perhatikan di sini. Oke, kita praktik untuk membuat halaman sampul dulu. Masih ingat ya materi yang tadi ya? Nah, logonya ada di mana? Di tengah.
Oke, logo. Nah, logo nanti besarnya bisa Anda kira-kira sendiri, yang penting tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus. Kemudian di sini dituliskan judul. Judul karya tulis itu dalam bentuk kapital semua. Judul. Oke, kapital semua ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya disusun untuk memenuhi ini tugas bahasa Indonesia. Nah, ini tujuannya di situ. Kalau sudah, nanti baru dituliskan oleh. Bukan disusun oleh. Selama ini seringnya dibuat disusun oleh. Nah, itu tidak boleh, itu salah. Harusnya pakai kata oleh, O kapital, ada titik 2 tanpa spasi. Ikuti tata cara sesuai dengan yang saya tulis, ya. Nama, N-nya kapital, namanya, ya. Nanti tulis nama Anda, kemudian name. Nah, name-nya berapa? Ini kalau sebetulnya seringnya yang terjadi seperti ini, ya. Sebetulnya kalau kita menulis nama dan name itu tidak seperti ini. Kalau biasanya seperti ini. Nah, yang betul itu sebetulnya kalau karya tulis tidak usah dipisah, tapi langsung di sini garing. Nah, ini name-nya seperti ini. Nah, gini caranya. Nama garing name. Bagaimana kalau pesertanya lebih dari satu? Nah, maka kalau pesertanya lebih dari satu sama. Ya, nama garing name. Di center, di tengah. Posisinya. Nama garing name. Jadi tidak usah pakai satu, nama, dua, namanya siapa, tiga, lah, tidak usah. Otomatis nama pertama posisinya dia berperan sebagai ketua. Yaitu ketua penelitian. Ini kok jaraknya sepertinya terlalu lebar. Kita lihat dulu back slide-nya. Betul, kembali lagi ke 8. Jadi, kita pastikan bahwa itu 0. Oke. Kalau sudah seperti itu, karena ini kebetulan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, asalnya dari berbagai macam jurusan, tidak perlu ditulis jurusannya atau prodinya. Tapi kalau itu tugas mata kuliah prodi atau jurusan, tulis prodi Anda di bawah sini. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang bawah sendiri kita tulis dengan kapital universitasnya. Universitas Anda, kemudian tahun, kebetulan tahunnya 2020, maka kita tulis seperti ini. Oke, sudah. Ini halaman sampul yang sesuai dengan pedoman. Perlu kita perhatikan judul fontnya berbeda, yaitu kita buat fontnya lebih besar, 14. Oke, sama juga yang di bawah, universitas dan tahun kita buat kapital, tebal, dan fontnya 14. Yang lain bagaimana? Mulai dari bawah sini sampai nama, name, ini fontnya tetap 12. Nah, inilah logo atau halaman sampul yang sesuai dengan pedoman. Jadi silakan Anda buat halaman sampul seperti ini, Anda simpan dalam satu file, sehingga nanti ketika Anda punya tugas mata kuliah apapun, tugas menulis karya tulis ini apapun, itu tinggal print out, ganti nama mata kuliahnya saja. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di bagian berikutnya kita tuliskan halaman berikutnya, yaitu halaman kata pengantar, atau kita istilahnya adalah apa tadi urutannya, coba kita lihat dulu ya. Bagian depan tadi ya, kata pengantar, tapi kita sebetulnya istilahnya bukan kata pengantar tapi prakata. Prakatanya digabung. Ini isinya apa? Ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang membantu. Penulis kepada pihak yang membantu. Penyusunan karya tulis ilmiah.
Ini penjelasan saja ya teman-teman ya. Nanti silakan Anda tulis sendiri. Jadi ucapannya mulai dari siapa? Mulai dari rektor, kemudian ada ketua jurusan atau ketua kaprodi Anda, dosen Anda, kemudian teman-teman alumni saja atau teman-teman seangkatan atau teman-teman kelas. Nggak usah disebut namanya satu-satu. Ya. Ini karena kaitannya dengan kebutuhan akademis. Setelah prakata, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu ke daftar isi. Nah, apa yang kita tulis di bagian daftar isi? Nah, ini nih. Biasanya kita tulisnya ya mulai bagian-bagian yang kita buat. Halaman sampul. Ya. Halaman sampul. Caranya begini. Kita buat apa namanya? Halamannya ya. Sesuai dengan apa namanya? Ketentuan. Kalau di bagian awal pakai Romawi. Kemudian yang kedua tadi apa? Prakata. Prakata. Ini prakata berarti berikutnya adalah daftar isi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat tab titik-titik ya, agar rapi. Ini di blok dulu, klik kanan, kemudian kita klik paragraf, kita klik tabs, dan di sini kita tulis 13, center, 2, correct ya, right, 2, set. Oke, kita klik tab. Oke, sudah jadi. Ini cara mudahnya biar ketika Anda rapi. Ingat halaman awal kita pakai Romawi kecil. Nah, mohon maaf, ini semuanya tidak bold. Jadi kalau di halaman sampul nanti caranya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita sapu saja biar sama. Oke, tab. Oke, jadi yang berikutnya kita juga samakan. Oke, nah ini pembuatan daftar isi. Kemudian masuk yang berikutnya bab 1 yaitu pendahuluan. Kita tulis kapital karena apa? Karena nanti di karya tulis kita juga kita menulisnya dalam bentuk kapital. Ini halamannya 1. Jadi nanti kalau ada tugas makalah, buatlah makalah atau karya tulis ilmiah minimal 10 halaman, maksimal 20 halaman. Itu kita menghitungnya dari pendahuluan, bukan dari halaman sampul, karena kita hitung mulai dari angka 1 ini. Yang selanjutnya, 1.1 kita pakai penomoran seperti ini agar mudah latar belakang masalah. Nah, penulisannya kita sesuaikan L kapital, D kapital, M kapital. Kita tulis mungkin ini nanti halamannya kita sesuaikan ya. 1.2 sudah ada rumusan masalah. Oke. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tulis. Kita buat kerangkanya dulu seperti ini. Seterusnya sampai pada bab 2. Yaitu kita tulis isi. Kemudian 2.1 landasan teori. Ini kebetulan keyboardnya sedang error ini ya, susah nulisnya. Nah ini gini, nanti landasan teori kasih nomor halaman berapa, 2.2, nanti ini pembahasan. Tetap berikutnya 2.2.1. Ini, nah apa yang dibahas ini nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Silakan Anda buat begitu seterusnya sampai ke daftar pustaka. Ya.
Kalau sudah seperti itu, nah nanti kita mulai membuat ke poin-poinnya, ya. Ini di enter tengah, bab 1 pendahuluan. Oke, ingat kalau kita membuat sebuah bab seperti ini berada di tengah, kapital, tebal. Fontnya ingat, ini sebetulnya fontnya kita aturannya pakai 12. Jadi di sini semuanya sebetulnya, ini mohon maaf ini ada kekeliruan, fontnya semuanya kita pakai Times New Roman ukuran 12. Ya, ini juga dipastikan kalau ini sudah 12 fontnya. Oke. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, seperti kita tuliskan, akan saya besarkan biar kelihatan jelas. Oke, miring, pinggir ya. Tapi ingat, ini dicek dulu, rata kiri kanan dulu. Tebal 1.1, latar belakang masalah. Dan latar belakang saja. Latar belakang saja itu kebun, ya. Untuk yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, apa tadi? Tujuan. Oke. Kita buat seperti ini dulu. Kalau mau membuat karya tulis, nggak usah langsung buat kalimatnya dulu, enggak. Ya. Kita susun seperti ini dulu semuanya. Ini bab 2. Bab 2 apa tadi? Isi. Oke. 2.1 apa tadi? Landasan. Teori. Kemudian 2.2 pembahasan. Oke. Berikutnya bab 3 penutup. Oke. Nah, di sini kita masuk pada bagian penutup. Ya, apa isinya penutup? Kesimpulan. Yang kedua, saran. Ya. Yang terakhir, kita langsung buat daftar daftar pustaka. Nah, ini yang namanya kerangka ya teman-teman ya. Hasilnya sebetulnya Anda cukup membuat kerangka dulu. Ini namanya kerangka. Jadi bagian-bagian inilah yang nanti harus Anda buat dulu sebelum Anda menulis karya tulis ilmiah. Biar Anda itu tidak bingung. Jadi yang namanya menulis karya tulis ilmiah itu tidak langsung nulis, menyusun kalimat itu terlampau sulit. Ya. Oke, bisa dipahami. Ini langkah awal. Ya. Selanjutnya kita mulai belajar untuk menulis yang kedua. Ya. Kita mulai mengisi bagian-bagian kosong pada per subbab-subbab yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya adalah di latar belakang masalah. Ayo kita buat seperti yang telah Anda pelajari di awal tadi. Masih ingat ya? Jadi yang namanya latar belakang masalah, poinnya apa tadi? Nih, masih ingat ya? Yang pertama adalah kita menceritakan keadaan awal. Sebelumnya kita sampaikan kondisi yang seharusnya terjadi. Contohnya kita mengambil atau mencari masalah dulu, masalah-masalah yang ada di dekat Anda dulu. Contohnya apa? Misalnya, tadi saya sudah mencontohkan menulis karya tulis ilmiah. Mahasiswa, keadaan yang seharusnya terjadi itu seperti apa? Mahasiswa seharusnya sudah bisa menulis karya tulis ilmiah, dengan baik. Oke.
Ini kondisi yang seharusnya. Ya, kondisi yang seharusnya. Kita buat kalimat seperti ini tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuannya untuk mengarahkan pikiran penulis agar tulisan kita itu bisa runtut. Jadi kita tulis poin-poin besar dari apa yang akan kita tulis. Jadi ini namanya poin-poin besar, ya, permasalahan yang nanti akan kita tulis. Nah, masalah yang kedua adalah, ya, dari kondisi ceritakan mahasiswa itu seharusnya sudah bisa menulis karya tulisannya dengan baik, itu menulis karya tulisannya seperti apa, bentuknya bagaimana, dan yang lainnya. Nah, ini kaitkan dengan kondisi di lapangan. Nah, jadinya kondisinya bertentangan. Namun, kondisi yang sebenarnya misalnya sekali mahasiswa yang belum bisa menulis KI. Ini kenyataannya. Harusnya itu mahasiswa sudah bisa nulis. Tapi kenapa? Pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa, terutama mahasiswa di UKSW, ya boleh dibatasi. Kalau di UKSW nanti terlalu banyak ya. Di UKSW misalnya di fakultas, apa misalnya, fakultas ilmu dan pendidikan misalnya. Pendidikan. Nah, itu FKIP ya misalnya ya, di FKIP, UKSW itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang belum bisa menulis karya tulis ilmiah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, terus permasalahan yang muncul apa? Kita tulis saja, kita mencoba menulis apa yang kita pikirkan, jadi jangan ragu untuk menulis. Ketik saja apa yang ada di dampaknya, apa kalau nggak bisa nulis KI. Misalnya, mahasiswa kesulitan menyelesaikan tugas. Terus, dampaknya lain apa kalau nggak atau kesulitan menyelesaikan tugas, nilainya jelek. Terus apalagi kurang memahami materi. Akhirnya begitu ya. Dan dampak yang kira-kira besar yang ini membuat masalah besar itu apa ya? Kalau nulis itu kan sebetulnya melatih seseorang untuk berpikir kreatif, inovatif. Nah, kalau seperti itu, mahasiswa nggak bisa nulis, maka dampak besarnya bagi masyarakat secara luas, ya mahasiswa tidak bisa berpikir kritis. Dan kreatif. Ternyata ini masalah penting. Jadi apa namanya, kita harus bisa memberikan dan menguraikan permasalahan yang kita hadapi atau yang kita temukan itu masalahnya apa saja. Ternyata masalahnya adalah kalau tidak bisa nulis, itu dampaknya mereka nggak bisa menyelesaikan tugas, nilainya jelek, mahasiswa tidak bisa memahami materi, dan yang terakhir adalah mahasiswa tidak bisa berpikir kritis dan kreatif. Kalau sudah seperti ini, coba Anda tunjukkan bahwa masalah yang Anda pilih ini benar-benar penting sekali. Ya, kenapa? Alasannya apa sih? Kenapa kok tuliskan aja nggak tahu? Nah, misalnya menulis dapat apa tadi, membentuk dan melatih ya, melatih dan membentuk seseorang untuk berpikir kritis. Menulis dapat melatih dan membentuk seseorang untuk berpikir kritis. Sebagai generasi penerus bangsa ya, harus bisa berpikir kritis melalui menuliskan. Nah, ini alasan besar yang menjadi alasan penting kenapa menulis itu wajib dikuasai oleh mahasiswa. Ternyata ini yang harus Anda uraikan. Yang terakhir, solusi yang Anda tawarkan itu apa? Boleh ya. Boleh misalnya ini sebenarnya kalau di KI itu boleh kita memberikan solusi atau hanya membahas masalah itu saja boleh. Kalau biasanya kebutuhannya untuk PKM, untuk skripsi itu harus ada solusi. Tapi kalau ini makalah tidak harus. Ya, kita berhenti di sini. Nah, oke, sudah paham. Ini caranya buat latar belakang masalah. Jadi jangan langsung membuat kalimat langsung disusun jadi paragraf, itu nanti pasti tidak ada bunyinya. Oke. Kalau sudah seperti ini, tiap-tiap kalimat itu nanti kita uraikan jadi paragraf, kita ceritakan. Maka fungsinya kalimat-kalimat yang kita buat ini adalah untuk merangsang Anda bisa mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Sehingga nanti akan tersusun latar belakang masalah yang bagus.
Jadi semua inti dari ini semua, kalimat ini semua, ini hanya untuk pancingan agar tulisan Anda tidak keluar dari apa yang ingin Anda ceritakan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah seperti itu, kita berhenti di sini dulu. Kita buat judul dulu. Tadi kan belum punya judul nih. Karya tulis Anda mau judulnya seperti apa? Kita harus bisa menemukan masalah dulu. Masalah yang inti dari karya tulis Anda itu apa? Yang muncul tadi apa? Ternyata menulis karya tulis ilmiah ya. Oke, kita blok kuning dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, menulis karya tulisnya jadi masalah bagi mahasiswa. Dampaknya apa sih? Ini ternyata tidak bisa berpikir kritis. Oke? Nah, ini 2 poin ini ya, bolehlah kita tambahkan tempatnya di mana di Fakultas KIP UKSU. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan bisa menunjukkan bahwa ternyata poin inti dari karya tulis kita adalah ini. Menulis karya tulis ilmiah, mahasiswa tidak bisa berpikir kritis, mahasiswanya siapa itu yang di FKIP, UKSU misalnya. Oke, kalau sudah seperti ini, yuk kita buat judul ya dari 3 kata ini. Nah, kita copy di sini aja. Kemudian ini kita copy. Kemudian di sini fakultas kita. Oke. Dari kata-kata ini kita buat menjadi sebuah judul ya. Tadi ingat, membuat judul tidak boleh diawali dengan kata kerja. Maka kata menulis kita ubah menjadi kata penulisan. Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa. Ya, penulisan karya tulis ilmiah. Oh, berpikir kritis. Kita ambil kata kuncinya saja. Ya, mahasiswa di Fakultas Ilmu dan Evaluasi. Saya singkat ya. Kita buat FKIP KSU. Oke, sepertinya kalau susunan seperti ini belum pas, maka kita coba tata ulang. Kita tata supaya bisa menjadi judul yang bagus. Contoh misalnya, kita ingin membahaskan dunia penulisan karya tulis ilmiah itu memiliki dampak ya terhadap berpikir kritis. Misalnya, simpel aja contohnya, tapi kita boleh kata yang menarik lah biar judul karya tulis kita bagus. Optimalisasi penulisan karya tulis ilmiah sebagai upaya peningkatan berpikir kritis. Oke, saya sudah punya judul ini. Kira-kira bagus nggak ya? Ya setidaknya ini mencerminkan karya tulis yang akan kita buat. Nah, jadi sudah tahu ya, cara menyusun judul itu dimulai dari mana? Dimulai dari kata kunci masalah yang kita temukan, barulah kita membuat judul. Oke, kita potong, kita kupas di halaman sampulnya. Agar kita tidak lupa apa judul karya tulis kita. Nah, kita sudah nemu nih judulnya di sini. Oke, kita copy, kita bold, pokoknya diubah jadi 14, center, dan ada bloknya ya. Kita sudah ketemu judulnya, sudah dihapus. Optimalisasi penulisan karya tulis ilmiah sebagai upaya peningkatan berpikir kritis bagi mahasiswa FKIP. Kita ini dihapus, nggak pasang. Mahasiswa FKIP pasti. Oke, pemenggalannya diperhatikan. Nah, kira-kira judul kita seperti ini. Ya, yang tadi muncul dari masalah-masalah yang sudah Anda urutkan. Kita copy. Kenapa kita copy? Karena judulnya di sini. Rumusan masalah kita itu kita buat berdasarkan judul saja. Nggak usah pusing-pusing. Ya, apa sih rumusan masalah kita? Tulis saja.